Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengatur ludahnya itu dengan tanah, lalu memoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri kemudian berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk ke tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab dia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, selamat sore berkah dalam. Siap-siap semua menunggu doorpress dari saya. Iya, ada setrika listrik, ada kompor gas, ya. Semua sudah siap. Saudara-saudari yang terkasih, kadang mata kita buta karena kita tidak melihat karya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di depan kita. Kadang kita bersyukur pun susah karena mata kita buta. Bahkan dikatakan Injil tadi, sejak lahir sudah buta. Bahkan nabi-nabi pun kadang tidak menemukan anak-anak dari Isai yang dipilih dalam bacaan pertama. Daud tidak masuk, tidak diajukan karena Daud ini wajahnya kemerah-merahan, kecewek-cewekan,
Di zaman sekarang dia sering pakai lipstik, pakai apa dan seterusnya, tetapi ternyata dia dipilih. Firman Tuhan yang menerangi semua. Maka saudara-saudari pernah dengar lagu Firman-Mu berbagi apa? Kakiku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke ya, semua bisa ya? Nanti saya kasih mic, Anda nyanyi dong. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berita Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut rasa Kau ingatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa lagu ini semua? Ini kok malah diam semua ya? Oke, sekali lagi ya. Kita rasakan bagaimana firman Tuhan ternyata menerangi langkah kita, kaki kita, dan ternyata kita kadang tidak sadar bahwa Dia seperti saudara kita yang selalu menyertai kita. Oke. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita merasakan kita tidak melihat sama sekali secara fisik seperti dalam Injil tadi? Kita merasakan bagaimana orang itu menjadi buta sejak kecil, tidak melihat apa-apa. Ya. Semua gelap, tidak melihat semua. Maka saudara-saudari yang terkasih,
Kalau Anda melihat itu, kemudian Anda bisa memakai tempat untuk tekan, ya, ini untuk jalan orang yang buta. Tetapi tiba-tiba dia akan menyanyi. Apa nyanyinya apa ya lagunya? I just want to say I love you. I just want to say so much I can. I just want to say I love you. Terus apa yang lain? And I mean from the bottom of my heart. Oke, semua yuk. I just want to say I love you. I just want to say how much I care. I just want to say I love you. And I mean from the bottom of my heart. Saudara-saudari, siapa penyanyi lagu itu? Anda akan mendapatkan sesuatu. Siapa? Tunjuk cari. Siapa? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Betul Stevie Wonder? Oke, Stevie Wonder, kamu mau hadiah apa? Kamu hadiahnya ini saja. Odol sabun 1 set ya. Silakan. Stevie Wonder. Stevie Wonder itu sejak lahir buta. Dia lahir tanggal 13 Mei 1950 dan tahun lalu dia masih berulang tahun yang ke-72. Tetapi lagunya walaupun buta, lagunya kemana-mana, menerangi dunia, membuat orang yang buta akhirnya mendapatkan semangat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, orang buta pun bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang besar. Orang buta pun bisa melihat dengan mata batin, melatihnya walaupun dituntun sebelum dia pentas, tetapi kemudian dia akhirnya bisa mengungkapkan dirinya di dalam kebutaan, tetapi dia hatinya melihat karya Tuhan, kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan. Kadang kita tertutup dengan kebutaan itu. Suatu saat saya pernah mendampingi korban narkoba di Sentul City dan sekaligus mendampingi orang tuanya. Biasanya pada saat awal-awal anaknya masuk ke rehabilitasi narkoba, orang tuanya berkeluh kesah. Saya malu romo. Ini bagaimana nanti saya harus menyembunyikan muka saya karena anak saya sudah kena narkoba. Padahal kita tidak bisa membayangkan. Padahal untuk rehabilitasi itu orang butuh untuk didampingi, butuh diterima, tidak ditolak, tidak disembunyikan, tidak disingkirkan. Maka pelan-pelan orang tua tadi mencoba didampingi, dikonsultasi pada saat pembicaraan untuk menerima semua. Ini memang realitas anaknya dan sekarang kita harus melihat semua itu. Di dalam proses ternyata bapak atau keluarga tadi matanya terbuka. Dia mulai tidak buta bahwa terbuka anaknya butuh perhatian, anaknya butuh dukungan untuk rehabilitasi ini. Maka dia pun akhirnya menerima semua. Tetapi tentu saja prosesnya berbulan-bulan karena rehabilitasi itu yang tidak boleh keluar saja secara ketat 3 bulan. Nanti setelah itu ada rehabilitasi di luar, tetapi tetap setiap hari acaranya di rumah rehab itu. Kemudian sampai 6 bulan, di satu kalinya 9 bulan. Tetapi pelan-pelan bapak tadi, dia salah satu umat dari salah satu paroki di Jakarta, dia malah berani setelah matanya terbuka karena Tuhan yang selalu menyertai dia, kemudian bisa menerima.
sharing-sharing pertemuan-pertemuan di lingkungannya, dia bisa menceritakan semua itu tidak dengan malu, tetapi dengan prihatin, malah mohon doa-doa supaya didoakan anaknya yang sedang merdeka. Itu salah satu bagaimana seorang yang matanya buta kemudian dimelekkan oleh Tuhan. Maka saya sekarang ingin mendengar, mungkin sharing dari umat dari sini. Apakah ada yang punya pengalaman tadinya buta, tadinya seperti tidak melihat, tetapi Tuhan ternyata membuat matanya melek, kemudian melihat Tuhan yang berkarya dalam hidupnya. Ada yang mau sharing? Yang mau sharing ada hadiah khusus. Silahkan Anda mau tunjuk jari untuk share. Dibuka matanya oleh Tuhan. Ada? Wadi mau sharing? Silahkan. Tadi mengaku-ngaku soalnya. Terima kasih Romo. Kalau saya yang saya rasakan bersama keluarga saya itu ketika Pak Adi sakit dengan COVID-19, dan itu Romo juga kalau ngomong semua filsuf seperti apa suami saya waktu itu. Awalnya saya merasa sendirian Romo, tapi saya tidak tahu ternyata lewat penderitaan saya, bukan penderitaan, lewat ujian yang diberikan Tuhan kepada keluarga saya itu saya jadi tahu, dibukakan mata hati saya bahwa banyak orang yang mengasihi kami. Misalnya orang itu selalu menolong kami waktu di Semarang, kemudian saya ikut oleh tanpa saya minta selalu diwujudkan tiap pagi. Juga saudara-saudara saya yang tidak tahu saya kalau setiap hari, setiap jam 3 siang dan jam 9 malam selalu berdoa dan bersaling untuk kami, itu saya tidak tahu. Tapi setelah suami saya sakit baru dibukakan, ini loh Tuhan mengasihi kamu lewat saudara-saudara kamu, lewat sahabat-sahabat kamu, lewat orang-orang sekitar kamu. Jadi selama ini saya yang aku dikuyok-kuyok, ternyata saya dikasihi oleh semua ini. Dibukakan, saya minta, saya merasa tidak dikasihi, tapi ternyata dibukakan kalau saya sungguh dikasihi oleh sesama saya. Atau Tuhan juga berapa yang telah mengasihi saya. Terima kasih Pak Adi. Ada ini? Oh besok ya Pak Adi, kemarin itu sampai diberitakan ada orang di sana. Bapak Adi sudah meninggal ya, iya, karena memang sakitnya parah, tetapi puji Tuhan ternyata semakin membaik dan ini sekarang sudah sehat dan praktek lagi. Maka tepuk tangan untuk dia. Itu mendapat hadiah khusus ya, supaya seperti anak-anak TK hadiahnya anggur ya. Dia untuk mengusap air mata. Tidak ada lagi air mata. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus ditolak pada waktu itu? Ditolak karena Yesus seperti dukun, ya. Dia mengoles tanah, kemudian tanah itu ditempelkan di mata, terus orang itu disuruh untuk mandi di kolam Siloam, dan kemudian akhirnya semua matanya terbuka, sembuh. Maka itu seperti praktek tabib pada hari Sabat. Tidak boleh ada item-item yang tidak boleh dikerjakan oleh bangsa Yahudi. Memanen, kemudian ke ladang, mengurusi ternak, dan salah satunya adalah dokter-dokter atau tabib tidak boleh praktek pada hari Sabat. Maka Yesus dianggap dukun atau dokter yang praktek. Maka dikatakan, ini hari Sabat, kamu pasti bukan dari Tuhan karena kamu itu melanggar perintah Sabat. Tetapi temannya mengatakan, tidak mungkin kalau dia dari
yang jahat karena dia bisa membuat mukjizat. Saudara-saudari yang terkasih, dari pihak yang sudah dibuka matanya, tadi Ibu Adi, kemudian kita semua mungkin punya pengalaman-pengalaman sendiri, kita merasakan Tuhan yang menyertai kita. Tadi saya menemani seorang keluarga yang sudah matanya tertutup semua, gelap semua, buta karena anaknya ternyata sudah kena narkoba. Lalu bagaimana muka saya? Bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana omongan tetangga teman-teman sendiri? Tetapi ternyata dikuatkan oleh Tuhan. Justru dia sharing, minta doa, dan akhirnya semua dikuatkan. Ternyata tadi merasakan orang tidak mengasihi, ternyata banyak yang mendoakan. Doa dia mengalami. Saya yakin Anda semua punya pengalaman masing-masing. Semoga pengalaman ini kita syukuri, dan yang buta kita menghadap Tuhan, mohon supaya disembuhkan, supaya mata batin kita bisa melihat rahmat Tuhan yang tercurah setiap saat. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya